selamat hari Minggu. Kalian tau nggak? Minggu ini gue mau ajak kalian kemana? Kemana bro? Gue mau ajak kalian jalan-jalan di wisata Gunung Nyapa. Yeay, bersama gue Anton Sikarto yang bakal nemenin perjalanan ini di Dolanku Dolanmu. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Bersama gue kembali, Anton. Kali ini kita akan mengulik sejarah terkait wisata Gunung Nyapa dan akan ditemani sama Mas Rin. Mas Rin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada teman-temannya Mas Rin juga, Mas Edi. Terus ada Mas Udin, Mas Saru, Mas Sarudin. Nah, kita berlima sama Gus kameramen mau naik ke atas dan mengulik terkait sejarah buat informasi, dan saat ini juga sudah menjadi wisata yang boleh dikunjungi oleh semua orang di sini. Cuman kali ini lagi ada pandemi, jadi lagi ada pembenahan ya Pak ya? Iya, lagi ada pembenahan untuk persiapan pembukaan mungkin beberapa minggu yang akan datang. Oke, ikuti kami ke sana dan kita akan mengulik terkait wisata dan spot yang ada di atas. Oke. Halo Sobat Dolanku, kita sudah sampai di gerbang masuk wisata Gunung Nyapa, Karangbale. Jadi tempat ini tuh dibuka tahun berapa Pak? Tahun 2018, tepatnya bulan Mei. Bulan Mei, berarti sekiraan 2 tahun ya Pak ya? 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun wisata ini sudah dibuka dan boleh dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari kota lain. Oke? Nanti kita akan ke atas Pak ya? Iya, betul. Kita akan ke atas, coba kita lihat. Aku juga penasaran, kamu penasaran nggak? Kita ke atas ayo. Bray, jadi yang dikatakan sama Mas Rin itu benar bahwa penempatan Gunung Nyapa ini pada tanggal 5 bulan Mei 2018 oleh bupatinya sendiri. Ya, kita akan ke sana, oke? Aku sama mas-mas ini udah sampai nih, udah selesai tangga. Katanya cukup sih, lumayan, ada 80 ya Pak ya? Ya, 80 8 itu ada artinya Pak? Ada artinya itu. Apa artinya Pak? Secara tidak sengaja itu generasi 80-an. Oh, jadi secara nggak sengaja yang mendirikan ini dan membuat ini juga terkait mereka yang umur 80-an lah ya? Kelahiran. Oh iya, salah berarti. Kelahiran 80-an, makanya disimbolkan ini ada 80 anak tangga. Begitu? Oke. Ini mau kemana Pak? Ke Westunya Pak? Ke arah Hai guys,
kita udah sampai di gua pertama, namanya Gua Lawa. Jadi Gua Lawa ini kedalamannya kira-kira 4-5 meter. Terus dua hal ini, gua ini dulunya bernama Gua Wewe Gombel dan berubah menjadi nama Gua Lawa. Karena katanya Mas Rindu di sini juga ada sejarah-sejarah mitos terdahulu Pak ya. Iya. Oh Pak, kita kenapa namanya Gua Lawa Pak? Iya, kenapa disebut Gua Lawa itu karena memang penghuni dari di dalam gua tersebut adalah ada semacam makhluk ya atau siluman itu wewe gombel. Sehingga di situ tempat di sana kadang orang menyepi di dalamnya itu meminta kesaktian. Dari berbagai macam kesaktian bisa diperoleh di sini seperti itu. Tapi sekarang mah bisa buat wisata Pak ya? Kalau Pak, siang ya? buat wisata, kalau Iya. malam itu digunakan untuk religi. Oh religi. Religi. Iya. Karena ini tempatnya juga keramat, jadi masih disakralkan untuk hal-hal yang seperti ini. Oh. Ya, Iya. keasliannya, keilmiahannya masih kita jaga. Iya. Seperti itu. Kita kemana gini Pak? Ke arah Gua Macan. Ke arah Gua Macan. Sobat dolanku, kita sudah ada di gua yang kedua, namanya Gua Macan. Jadi Gua Macan ini mempunyai kedalaman antara 10 sampai 13 meter. Gua ini ada keterkaitan antara Mbah Mulyadi dengan Prabu Siliwangi yang diyakini terdapat sosok seekor macan yang dipercaya sebagai peliharaan dari Prabu Siliwangi. Begitu ya Pak ya? Iya. Monggo dari Pari nanti mau jelasin lagi. Iya. Ini sangat betul sekali karena memang dari Gunung Nyapa ini ada beberapa gua mistis, diantaranya setelah tadi Gua Lawa, di sini Gua Macan, yang di sini itu petilasannya Prabu Siliwangi. Jadi beliau itu sangat erat hubungannya dengan Mbah Mulyadi. Mbah Mulyadi itu salah satu pencetus desa Karangbale, dan di Gunung Nyapa ini adalah dulunya tempat perkumpulan, sehingga ada siluman macan putih sebagai bentuk hewan peliharaan ya dari Prabu Siliwangi. Persemayamannya adalah di Gua Macan ini seperti itu. Dan ini pun kadang sering ada orang datang ke sini, bertapa di sini, nyepi di sini untuk meminta naik pangkat. Biasanya kalau mereka yang ingin naik pangkat, mereka nyepi di sini. Oh gitu. Iya, terima kasih. Ini biasanya itu para perias. Jadi Oh, iya. perias pengantin itu biar kelihatan sangat bagus, sangat sangar, istilahnya lain dari yang lain. Itu biasanya meminta ke sini. Oh gini sih. Jadi guys, ini tuh namanya disebut Gua Jaran. Kedalamannya antara sekitar 1 sampai 2 meter ya Pak ya. Iya. Tadi yang sudah dijelaskan, di sini juga ada Sosok buruk cantik. iya sosok buruk cantik. Biasanya digunakan buat orang-orang yang perias. Perias. Begitu. Perias, salon dan lain-lain. Perias pengantin, salon dan lain-lain. Kita menuju ke gua yang keempat ya Pak. Ya. Iya. Cut lagi, bro. Ke sana ayo. Kenapa disebut pusar? Karena Gunung Nyapa itu ibarat seperti manusia. Ada kaki, ada kepala, ada pusar. Jadi guys, bumi atau bundil lemah Pak ya, Iya. memiliki kedalaman kira-kira apa yang ini? 2.500 meter. 2.500 meter Di atas atas ini nih. permukaan air. di atas permukaan air Atau kurang lebih. dengan ketinggian air 1000 meter. Iya. Jadi nanti kita bakalan kesot dari kameramen saya. Sini tuh tapi udah dicor Pak ya. Itu sengaja dicor, Sengaja ditutup, dicor, karena anak-anak itu biasanya buang kotoran-kotoran masuk. Iya ya. Sementara kemurnian di dalamnya supaya terjaga itu. Iya. Dalam banget guys. Biasanya dulu kenapa ini dinamakan gunungnya apa Pak? Oh iya. Jadi disebut Gunung Nyapa itu terdapat ada batuan karang
Batuan ya Karang. di desa yang disebut Karangbale. Iya. Ada satu perbukitan yang punya hamparan luas di atasnya, itu tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang bangsa dulu, Pak. Dan di sana juga menurut konon kabarnya dulu banget juga sering berkumpulnya para wali di sini, karena ini kan perbatasan ya antara Cirebon dan Brebes awal-awalnya itu, sehingga mereka sering melakukan musyawarah dan pertemuan di atas Gunung Nyapa ini. Dan juga oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dulu, Gunung Nyapa adalah tempat persembunyian yang sangat rapi. Karena dulu kalau masuk ke Gunung Nyapa itu penjajah tidak bisa melacak. Tidak bisa melacak, sehingga mereka aman di sini. Iya. Oke Pak, kita mau kemana lagi Pak? Ini Pak. Ya sementara ngulik sejarah ini Pak. Oh, ada lagi. Ngulik sejarah Barikan yang biasa kami festivalkan setiap tahun, berupa festival Barikan. Itu satu ritual minta keberkahan kepada Yang Maha Kuasa, dibarengkan dengan ritual sedekah bumi yang ada di desa Karangbale. Kan lebih itu kaur kesrak ya. Lebih itu pimpinan, Pak? Bukan pimpinan, cuma dia itu yang suka ngurus jenazah. Yang suka ya kaur kesrak lah intinya. Karena Karangbale itu dulu sering kerap kali mengalami kekeringan. Iya Pak. Sehingga warga Karangbale itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa memohon hujan ya, atau keberkahan dari langit berupa hujan, minta diturunkan hujan, dibentukan dalam berupa ritual Barikan. Itu lebih dua pejabat lebih atau kaur kesra dua itu warga berkumpul di puncak Gunung Nyapa ini, bergilir memandikan lebih itu, sehingga ada yang berdoa juga, ada yang mengwujudkan sajen juga, yang intinya bersatu padu memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa supaya keberkahan dari langit diturunkan berupa hujan itu. Seperti itu. Sejarahnya luar biasa guys. Kita mau turun nih, nyari gua lagi. Ikut ya. Seru-seruan sama Barin. Tempat sering kesini, bahkan ada yang istilahnya nginep-nginep di sini sampai 1 minggu. Iya. Berarti udah malah jauh banget ya. Iya, religinya itu udah sampai seluruh Nusantara pernah kesini. Kan itu sebelum dijadikan destinasi wisata itu sudah dari dulu. Dari dulu. Iya. Sudah terkenal ini tempat ini nih. Jadi potensi buat wisatawan lebih tahu lagi pun banyak Pak ya. Kayak di sana ini ada spot buat melihat pemandangan sekitar, kayaknya bakal indah, nanti kita bakal ke sana. Terus ada 9 gua ya Pak ya. 9 gua yang akan kita telusuri, dan kita baru 4. 5 lagi. Ayo coba Pak kita sana. Dolanku, kita udah ada di atas nih. Cukup kuat ya Pak ya? Kuat. Katanya tempat ini adalah tempat favorit. Biasanya Parin dan kawan-kawan kalau ngeliat sini itu seakan-akan problematika kehidupan itu hilang ya Pak ya? Hilang, ya, fresh. Lebih fresh. Dan itu yang bilang itu kebanyakan pengunjung. Iya. Kadang sudah jam 5 itu waktunya kami tutup, mereka masih di sini katanya menghilangkan jenuh, suntuk. Itu kalau kesini pikiran jadi plong. Wah, memang kalau kita ngeliat ke sana itu indah banget. Ada jalan, ini jalan larangan apa ya? Jalan larangan itu sebelahnya sungai. Iya. Ada hamparan sawah, rumah-rumah penduduk, itu ada Gunung Selamat juga kelihatan dari arah sini. Kalau nggak tertutup kabut tuh sangat jelas sekali. Makanya kalau pagi pas matahari terbit itu keindahannya lebih. Makanya kalau kalian buat kesini pagi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pagi nggak apa-apa. Tapi kita udah sore. Sunrise. Yuk kita lanjutkan ke ini gua yang lain. Jadi ini tuh ada dupa guys. Biasanya buat apa Pak ini Pak?
Ini kalau setiap malam Jumat Kliwon itu ada warga sini yang melakukan jamaah zikir bersama. Jadi mereka itu setiap malam Jumat Kliwon jam 12 mereka naik ke atas zikir bersama, zikir istighfar namanya. Juga mereka doa bersama. Cuma kadang juga ada orang datang ke sini barusan tadi pagi. Ini ada pengunjung dari Cirebon ke sini. Dan ini saya lihat ada dupa baru, berarti dia habis ritual di sini. Ini namanya pusar gunung. Ini juga pusar gunung. Ini pusar gunung, itu pusar bumi. Iya. Dan ini pohon kesambi ini sudah ratusan tahun umurnya ini. Ini Pak. Iya. Guys, jadi sejak kakek saya masih hidup juga udah ada. Iya. Jadi itu umurnya udah 100 tahunan. Iya. Sama temannya Mas Rin, kakeknya pun waktu masih kecil pun ini masih udah ada Pak. Udah segini. Udah segini, berarti bener-bener ini bersejarah dan udah umurnya udah tua banget. Kita kemana lagi Pak? Kita ke Gua Antaboga. Kita Putri mau Cina ke dulu. gua Putri Cina. Cina. Kita mau ke Putri Putri Cina. Cina. Penasaran nggak? Kita ke sana ya. Tempat ini disebut Gua Putri Cina. Gua Putri Cina itu dulunya itu memang orang Cina ya yang tempat di sini, ada kaitannya juga dengan Mbah Mulyadi, sehingga disebut Gua Putri Cina ini karena itu tempat datar di bawah bebatuan itu memang tempat untuk bertapa, mengharapkan kalau di sini semacam kayak buah pemikiran cemerlang seperti itu. Mereka bertapanya di sini. Cuman kebetulan ini udah jadi wisata Pak ya, tempat yang bisa dikunjungi teman-teman. Kalau dikunjungi udah boleh, cuma secara jujur ini mistisnya sangat kuat, sehingga untuk sementara kan waktu itu kami tutup pakai semak-semak ini. Oh, iya. Tapi udah dinetralkan oleh kunci Gunung Nyapa di sini, dan udah boleh dikunjungi sebetulnya. Jadi udah boleh dikunjungi buat wisatawan yang mau bakal berkunjung di sini. Iya. Oke Pak, kita kemana lagi Pak? Iya, ke Gua Antaboga. Ke Gua Antaboga. Ini nama-nama guanya itu unik. Tadi Gua Macan, Gua Lawa. Ini Gua Antaboga. Kamu jangan anda kamu. Halo, sobat goranku. Ini kita sudah ada di gua yang ke-6 Pak ya. Gua yang ke-6. Gua yang ke-6 dinamakan Gua Antaboga. Jadi ditulis sini ceritanya bahwa Gua Antaboga ini mempunyai kedalaman antara 30 sampai 40 meter. Jadi gua ini yang paling dalam Pak ya. Yang paling Yang paling dalam. Kemudian dihuni, konon katanya dihuni oleh keturunan Sunda bernama Antaboga, dan terdapat sosok ular naga yang dapat berubah menjadi wanita cantik sewaktu-waktu. Begitu Pak? Betul. Tambahan keterangan gimana Pak? Jadi tambahan keterangan itu sosok ular naga itu sebesar pohon kelapa ya. Berkepala manusia, wanita cantik, dan dulu itu sering turun kampung ya. Oh, jadi dulu pun ada orang yang melihat? Banyak, iya. Banyak yang melihat. Hampir setiap malam dia turun ke kampung, dan juga tempat persemayamannya adalah di sini. Dan di sini juga itu bukan hanya berbentuk ular naga aja, cuma kadang menjadi pusaka, benda pusaka, seumpama menjadi keris atau lainnya. Dan ini juga sering digunakan sebagai tempat nyepi, orang meminta atau memuja seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa tempat ini. Kita bakalan ke yang ke-7 Pak. Gua Dapur. Gua Dapur. Kita mau ke Gua Dapur. Kawan. Iya. Oke.
atau masak apa istilah orang umumnya ya, itu di sini. Di sini ada bersemayam Nyai Nyapa. Nyai Nyapa. Dan juga disebut Gua Jago karena dari dulu itu terkenal di sini dengan sebutan Jago Abang Pernatas atau Sri Linggaling. Itu sampai sekarang Jago itu tidak terkalahkan kalau untuk adu jago maksudnya ya. Oh iya. Sehingga kadang digunakan banyak orang berritual di sini yang senang adu jago ini dengan membawa buah-buahan. Di jagonya diinapkan 1 malam di sini. Buah-buahan itu salah satunya nanti dikasih makan kepada jago itu. Dan nanti ya, buah-buahannya taruh di sini, kemudian di sini. Sehingga ini berbentuk seperti jago tarung. Iya, seperti itu. Dan itu kalau buahnya dikasih makan ke jago itu, nanti jagonya pilih tanding. Pilih tanding. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Ini juga ada keterangan di sana Goa Pawon dan Goa Jago. Sini udah, berarti 2 goa sini Pak ya? Ya, 2 goa. Ini kalau bangunan seperti ini Pak, dahulu udah ada Pak gimana ya Pak? Kalau ini pernah ada orang nyepi di sini dan sukses. Dia berjanji akan bangun di sini. Sehingga kalau ini biasanya tebing-tebing aja dulunya biasa. Cuma ini dibikin seperti ini karena rasa terima kasih kan. Tapi pas sudah lama hancur bangunannya. Oh, ada atapnya juga Pak? Ada. Ini bentuk bangunan ini. Iya. Bentuk rumah ya. Tempat untuk mendupaknya Dibangun oleh orang yang sukses minta. Nanti kita sudah 8 goa ya Pak ya? Berapa? 7 ya? 7. Ini 7. 2 apa 1 berarti Pak? Ini 2. Sebab ini ada 3 kan lagi. jadi Oh, ada 1. 3 lagi. Ada 3 Di atas lagi. ada 3 lagi. Oke, kita ke atas. Jangan patah semangat. Iya. Kita hampir selesai, tapi sini tuh kawasan wajib senyum. Jadi buat kamu yang kesini nggak boleh murung. Kalaupun ada masalah, tetap tersenyum. Oke? Bentar lagi kita selesai. Kita mau melanjutkan mencari goa lagi. Goa Kelabang. Halo, sobat dolanku. Kita ada di Goa Kelabang. Jadi Goa Kelabang ini memiliki kedalaman antara 5 sampai 7 meter. Konon ceritanya jika ada seseorang yang masuk dengan banyak dosa masuk ke goa tidak akan bisa keluar. Gimana Pak? Sini Pak ya? Iya. Oh iya. Tapi jika bisa keluar diterima dapat melanjutkan berpetaka di Goa Putri untuk mendapatkan kepercayaan tinggi. Iya. Ini Jadi dari Gua Putri soalnya. oh ada Goa Putri di sana. Gerbangnya di sini. Ini seperti pintu gerbang gaib. Jadi kalau orang medis di sini karena bisa masuk awalnya ke bandara. Kok ton urus betul. Kalau Masuknya kaki dulu. memang ada ketulusan niat, dia bisa tetap bisa masuk. Bisa masuk. Walaupun berat, mungkin Walaupun badannya besar. Iya, besar. Itu semacam ya mistis ya. Gaib. Gaib saja bisa masuk juga, bisa keluar juga. ke Goa Putri. Ini terakhir Pak ya? Oh ada lagi. Satu lagi itu bubur ya. Ada satu lagi. Lebih sering tempat untuk tempat tersebut menyepi pertama. Di sini sering buat untuk persinggahan Nyai Blorong. Terus waktu-waktu itu datang ke sini. Makanya orang nyepi di sini kebanyakan mencari hari Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Di hari yang sakral itu sering dikunjungi Nyai Blorong. Juga sering disambangi oleh Mbak Mulyadi yang Iya. Ya kan ada yang mencari jodoh, ada yang mencari kepercayaan kepada batinnya, arisan juga dan lain-lain. Makanya kenapa mayoritas mereka menyepi di sini kemudian dengan tata usaha itu
kita gua yang terakhir Pak. Iya, Kebobukur. Gua Kebobukur. Penasaran? Aku juga penasaran. Bray, ini tuh ada debunya. Jadi konon katanya dari masyarakat ke Gunung Karangbalai bahwa abu ini itu bisa menjadi obat buat luka ya Pak? Buat luka luar. Buat luka luar. Itu mungkin lebih cepat keringnya Pak ya? Lebih cepat kering. Lebih cepat kering. Cuman abu ini belum diketahui mungkin namanya ya Pak ya? Belum. Iya, belum diketahui. Belum ada Banyak yang penelitian. menggunakan abu-abu seperti ini Yang ini Pak. untuk obat luka. Jadi abunya seperti ini guys. Buat obat luka. Katanya bisa lebih cepat sembuh. Bukan luka hati, bukan. Ya, bukan luka hati. Kan luka hati nggak bisa sembuh Pak ya? Nggak bisa. Oh, luka hati obatnya Di Gua Putri. di Goa Putri. Sama kamu harus punya doi. Halo sobat dolanku, kita sudah ada di perjalanan terakhir di Goa Kebobukur. Kenapa disebut Goa Kebobukur? Karena Kebobukur itu yang hewan kecil itu Pak ya? Yang hewan kecil itu. Ya, yang terkenal untuk obat segala penyakit. Undur-undur namanya. Undur-undur. Kalau bahasa Berbes, undur-undur. Iya. Kalau di sini Kebobukur Kalau namanya. bahasa kamu apa? Oke, kita sudah terakhir. Jadi ini gua apa Pak? Ada sejarahnya apa di sini Pak? Kalau sejarahnya ya itu aja, cuma Kebobukurnya sebetulnya itu siluman juga sudah dikebuk. Iya. Cuma dari bentuk nyatanya emang di sini itu sering ya. Ada hewan. Ini bekasnya ada orang nyari Kebobukur ini. Ini sering banyak banget ini Kebobukur dan iya di sini. Untuk penyakit dalam. Diambil mereka gunakan untuk mengobati penyakit dalam. Seperti itu. Kebanyakan ya alhamdulillah mereka pada yang kebetulan jodoh sembuh gitu. Tapi semua itu karena apa Pak ya? Semua itu karena Allah. Semua itu karena Allah. Iya. Jadi mungkin sebagai perantara, tapi semua kesembuhan itu karena Allah. Karena Allah semuanya. Betul sekali. Ada lupa juga. Ada juga gitu. Oh iya ada juga juga. Mungkin yang kenal Pak ya? Yang tadi Barusan tadi pagi dari Cirebon berarti Orang banyak Pak. satu keluarga. jadi dari Cirebon. Ada dua keluarga Kalau malah. yang pagi tadi udah berpulang, yang kami coba itu dari Cirebon. Karena untuk wisata religi itu urusannya sama religi. Oh iya. Kalau kami itu pengelola wisata, Iya. jadi alamnya gitu. Alamnya. Jadi buat kalian bener sini tuh alamnya masih kental banget dan enak buat kalian mengetahui referensi terkait sejarah. Pun nanti bisa didampingi Pak ya? Bisa. Bisa didampingi, siap didampingi. Iya. Jadi buat sobat dolanku, kalian masih penasaran? Aku juga sebetulnya masih pengen ngulik lagi. Makanya jangan lupa ya, kalian bisa coba di sini karena di sini sudah menjadi tempat wisata dan bisa dikunjungi. Bersama saya bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Saya Anton Sugiarto dan Papa Kemarin. Rin, Ya. Papa Edi, Pak Udin, dan satu lagi ada di sana. Bapak Saru. Kita berlima pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah yang kami ucapkan atau perbuatkan. Lanjut pertemuan lagi. Jangan lupa subscribe Pandu Production ID dan tonton terus perjalanan di Dolanku Dolanmu hari Sabtu jam 6 sore. Sampai jumpa. Nah, Bray, gimana perjalanan gue kali ini? Seru ya? Haha. Weekend depan kita mau kemana ya? Tulis saran kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan ikutin terus perjalanan kita di Dolanku Dolanmu. See you!